Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Cah PC Suprianto, semoga pagi ini selalu diberkahi, diberikan kemudahan dalam segalanya. Hari ini kita masuk ke Idul Fitri hari kedua. Either way, ini aku mau rekomen siomay ikan tenggiri asli, enak banget. Ini dari Siomay Wonders. Ada versi matang dan versi frozennya. Ayo kita melaksanakan sholat subuh berjamaah guys, jangan ditinggalkan. Pokoknya semangat terus, karena yakinlah bahwa kalau Allah ridho, kalau kita semakin dekat ke Allah, kehidupan ini akan semakin dimudahkan. Apapun masalahnya, ora rasah mumet, ora rasah stres, mintalah ke Allah. Kita dekatkan diri kita ke Allah sedekat-dekatnya, apapun itu. Bahagia dekat, sulit apalagi, pokoknya gaspol aja gas. Nah ini pagi ini begini situasi di Gili Sampeng 6. Dan ini brother sudah open lagi. Situasinya begini guys, seperti biasanya sepi. Ya Allah, moga-moga subuhnya seperti pas kemarin sholat Idul Fitri gitu. Spanduk Idul Fitri luar biasa, tapi jamaahnya belum luar biasa. Alhamdulillah udah selesai guys. Seperti biasa, pokoknya rutinkan aja, karena emang membuat rutin itu wangil guys. Beneran, orang mudah, orang gampang untuk merutinkan sesuatu. Ini semalam itu saya ngeletak mau tidur, terus mau narik selimut, kira salah tarik gitu, nganti saya ngilu di centong saya sebelah kanan, di bawah centong ngopi. Kok saya perhatiin akhir-akhirnya gampang banget ya, salah otot, salah urat gitu. Wah ini kudu dibari sih. Apa karena memang ototnya sudah mulai nggak fresh, olahraganya udah mulai mengurang lagi kemarin akhir-akhir puasa, dan ini kayaknya kudu digaspol lagi, kalau ndak mudah cedera. Ya kemarin juga waktu itu pinggang, tiba-tiba lagi di Wonders, lagi ngupas-ngupas labu, terus nyeting-nyeting kamera apa gimana, tangan saya agak dikit goyang. Lah kok iya ketuare, kita apain ya, tak omronin kena, minyak selera kena. Akhirnya tak nggak olahraga juga kita ya, olahraga terus istirahat, olahraga istirahat, itu hilang juga akhirnya. Ini kambuh ada lagi nongol. Galu-galan nih kalau gini. Nek, bangun. Udah goreng aja. Sahur. Nah, saya mampir lagi ke Wonders guys. Ini guys, alhamdulillah mau matiin lampu, tapi juga nongkrong dulu lah di sini. Kita nongkrongin Wonders biar berkah, amin. Coba kita bacain Al-Quran dulu ya sedikit. Ngaji dulu guys, udah lama nggak ngaji nih. Saya 2 ayat. Membiasakan itu susah, membiasain mengangel. Untuk ngebiasain ngaji aja, ngaji sak maknane kalau orang Jawa biar apa namanya, kita dulu saya berjanji gitu. Saya nggak ngerti, saya latar belakang saya bukan orang pesantren. Ya kadang dengerin berjanji gitu. Sing salah siji ngomong kayak gitu. Ngaji sak maknane, kumpulono wong kang soleh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat nikmat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna min khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Mau bagi catatan kakinya. Pergantian malam dan siang akibat rotasi bumi, penggerakan udara secara global berupa angin. Dengan angin, kapal dan dapat bergerak menekan layar. Angin pula yang menggerakkan uap air dan lautan hingga membentuk awan, lalu mendorongnya ke daratan sehingga tercurah sebagai hujan. Dengan hujan itu tumbuhlah tumbuhan yang menghidupi beragam jenis hewan. Ya, ini dari ini nih yang tanda-tanda kebesaran Allah. Wih, ini kayaknya hal kecil yang makanya salah satu saya punya mimpi adalah dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sesungguhnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, untuk mengerti ini saya tuh punya cita-cita, teman-teman, sobat-sobatku semua. Tadi kan di situ bahwa dari siang, perputaran siang dan malam, dari angin segala macam, dari begitu banyak ciptaan Allah, di situ kan ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di situ dijelaskan bahwa bagi orang-orang mengerti, ini tafsir saya ya teman-teman, yang coba saya pahami, bahwa akhirnya saya ingin mengimplementasikan itu, mencari supaya bisa mengerti, supaya bisa masuk ke relung jiwa terdalam dan terus selalu mengingat kebesaran Allah. Itu salah satu yang ingin saya dambakan, yang saya mimpikan adalah saya ingin keliling dunia bercamper van. Kenapa camper van? Karena camper van itu pertama memang untuk jalannya, kedua untuk sebagai home. Jadi tidak selalu harus menginap di hotel, tidak selalu harus itu. Jadi ada solusi hidup yang kita bisa, seperti kayak kalau zaman dulu orang itu modalnya kuda, horse gitu ya. Zaman dahulu kalau saya tonton di film-film, di cerita-cerita orang zaman dulu mau kemana-mana naiknya kuda. Nah kalau sekarang, kalau cuman mobil, hanya mobil biasa, itu kan desainnya berbeda ya. Tapi kalau mobil, tetapi sekaligus rumah berjalan kita gitu, tempat berkarya, tempat kita bisa keliling, menebar kebermanfaatan ke seluruh alam. Dan saya pengen merekam itu semua gitu ya, untuk bisa disebarkan ke seluruh penjuru semesta ini gitu. Misalkan saya akan jalan ke daerah saya di Pacitan, akan saya shoot di mana, bagaimana kehidupan orang-orang sana, akan saya kabarkan bagaimana ada produk yang namanya janggelan, dan janggelan itu nanti bagaimana bisa
menebar ke seluruh semesta. Secara ekonomi mereka akan terangkat. Saya akan membantu mempromosikan dengan konten-konten saya yang ada gitu. Jadi dikenal bahwa daerah saya adalah sentra tanaman tersebut. Sehingga nanti akan menjadi source ekonomi yang naik kelas gitu. Bukan cuma hanya bahan baku, tapi bisa juga jadi bahan olahan segala macam. Terus satu sisi saya bisa mengenal juga tadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata dimanapun manusia hidup, manusia itu bisa mendapatkan rezekinya. Karena saya dulu yang ada dalam benak saya teman-teman, kalau hidup di kampung, kalau hidup di desa itu ketinggalan, tertinggal, terus ekonominya lemah. Satu sisi memang faktanya seperti itu. Tapi satu sisi saya mengabaikan bahwa ada di balik itu semua Tuhan yang mengatur kebesarannya. Dan dimanapun kita berada, kita tuh bisa hidup. Kita itu ada rezekinya. Bukan berarti saya harus di Jakarta terus saya baru bisa makan. Tidak. Di Jawa bisa makan. Tetap. Nah, tinggal bagaimana ternyata yang perlu saya beresin adalah pola pikir saya, teman-teman. Jadi, anggapan saya bahwasanya Allah itu selalu ada, teman-teman. Ini yang harus saya jadi pegangan. Kalau saya kemarin dengerin Ustadz Sopo ya, sing dari bandar judi itu, dia cerita bagaimana harta luar biasa, dikelilingin wanita, obat-obatan terlarang, itu udah daily life-nya. Tetapi kebahagiaan itu tidak ada. Duitnya per hari 80 juta di tangan. Wanita-wanita apapun bentuknya dapat. Kekayaan, harta duniawi dapat, tapi kok hatinya hampa. Nah, teman-teman. Jangan sampai kita terjadi itu, kita ngejar kemana-mana supaya kita bahagia. Ternyata kebahagiaan bukan di situ. Kata beliau, kebahagiaan sejati adalah pada saat apa yang kita lakukan itu semakin mendekatkan ke Tuhan, Sang Kreator kita, Pencipta kita gitu. Jadi saya berpikir, ya Allah, salah satu hal saat ini yang saya setak adalah saya selalu hidup di ruang yang sempit, yang membuat pola pikir saya itu mandek begitu ya, gitu-gitu aja. Padahal Allah ini menciptakan langit dan bumi untuk kita bisa explore, untuk kita bisa pelajari, untuk kita perlu dalami. Dan dari situ kalau kita ngelihat ayat tadi dari surat Al-Baqarah ayat 164, di situ dengan kita mentadaburi, dengan kita mengeksplor itu, maka kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada saat kita melihat kebesaran Allah, tentu hati kita akan takluk, tentu hati kita akan tunduk, dan yang terjadi bukan angkara murka. Hawa nafsu kita bisa diarahkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhoi Allah, dan di situ pasti kita akan semakin rasa syukur kita gitu. Jadi hati kita tuh nggak songong, nggak sombong, nggak bawa wah punya duit dikit sengak sombong, punya harta dunia yang banyak sombong. Bukan itu kawan. Ternyata kalau saya dengerin Ustadz, ya Allah, bener juga ya kalau kata beliau, harta segala macam itu kalau tidak karena Allah gitu ya, hanya akan menjadi hampa. Kenapa? Contohnya ada orang yang hartanya banyak tapi cuman tidurnya susah. Di situ terjadi. Wah, duitnya pokoknya unlimited tapi susah. Dan kebahagiaan sejati nggak usah dicari kemana-mana, adanya dalam sini. Yaitu dengan cara mendekatkan tadi ke Allah gitu ya. Dan gimana kita bisa dekat ke Allah? Salah satunya ya kita itu melihat bagaimana kita bisa mengerti ya. Nah ini mengerti bahwa kebesaran Allah itu luar biasa di mana-mana gitu. Kalau kita melihat gunung, melihat pantai. Saya semalam lihat movie ini Mario Bros gitu. Memang salah satu yang bisa merubah pola pikir. Bahkan kadang-kadang kalau saya nonton movie gitu, seakan-akan saya jadi aktornya di situ. Dan ini permainan imajinasi yang dahsyat, teman-teman. Andaikan kita ini dimampukan, bisa mengejawantahkan perintah ayat-ayat Allah ini, dan dalam seperti itu bisa menggambarkan, menceritakan yang bagaimana mengejawantahkannya dan kita paham, tentu kita akan wow, begini ya. Yang selama ini saya mengenal kalau ada ceramah gitu ya, itu masih dalam
tataran ucapan yang untuk dibayangin pun susah dan menjemukan dan yang membosankan. Kayak kemarin saya mendatangin sholat Id gitu ya, beliau sang imam yang dikatakan bagus, tapi overall jadi ngantuk teman-teman. Ngantuk itu karena memang udah bacaannya panjang, membaca dari kertas, walaupun kontennya bagus, tapi kalau tidak bisa mengemas secara menarik gitu, tidak harus juga dengan jokes gitu kan. Nah di sini salah satu ilmu penyampaian secara komunikasi pun juga perlu teman-teman. Makanya saya dulu belajar banget bagaimana ilmu komunikasi, karena saya merasa sangat-sangat rendah, bahkan ngomong seperti ini aja nggak bisa dulu teman-teman. Nah saya sekarang harus pelajari gimana cara tutur kata saya gitu kan, bisa mudah dimengerti gitu, mudah, enak, kalem. Dan kadang yang saya lupa tuh ini, kalau menyampaikan gini tuh benar-benar dari hati dan jiwa, tidak dibuat-buat. Walaupun ada skenario, tapi tetap keluarkanlah dari hati, karena hati akan ketemu hati. Ya itu teman-teman, celotehan pagi ini, renungan pagi ini, semoga yang saya baca tadi menjadi membuat saya mengerti bahwa bagaimana kemahabesaran Allah. Dan salah satunya seperti ini, kenapa saya kok bisa terduduk di pagi ini, kalau tidak karena kebesaran Allah tentunya saya tidak bisa melakukannya. Karena pasti pagi gini nikmatnya apa? Tidur. Nikmatnya molor sampai sesiang-siangnya gitu ya. Ya walau alam apakah itu karena memang pengaruh syaitan atau karena habit, walau alam. Yang pasti saya berusaha saja bagaimana ya di usia yang semakin berkurang jatahnya di dunia ini, ayo lakukan maksimal semampu kita. Walaupun jujur saya masih jauh dari itu, masih banyak malasnya, masih banyak salahnya, masih banyak mulut ini mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Ya Allah, astagfirullah, 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 mohon ampun ya Allah, ampunilah hamba-Mu. Ternyata setelah saya renungkan kok banyak banget hal-hal negatif. Oke teman-teman, kita saling doakan, kita selamat di dunia wal akhirah, rezeki kita berkah barokah, dan ayo kita tetap losdolkan ke Allah saja. Apapun problem dan hambatan kita, losdolkan, minta solusi, minta jalan terbaik ke Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.